Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zahra Makka dari kelas PT IKIC, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membawakan topik ke-10, yaitu adalah kriptografi. Pokok pembahasan yang akan dibahas dalam topik ini, yang pertama adalah kriptografi, yang terbagi dalam dua, yaitu dasar kriptografi dan mode operasi dalam blok cipher. Dalam kriptografi terdapat dua konsep utama, yaitu enskripsi dan deskripsi. Enskripsi adalah proses di mana informasi atau data yang hendak dikirim diubah menjadi bentuk yang hampir tidak dikenali sebagai informasi, awalnya dengan menggunakan algoritma tertentu. Deskripsi adalah kebalikan dari enskripsi, yaitu mengubah kembali bentuk tersamar tersebut menjadi informasi awal. Algoritma kriptografi berdasarkan jenis kunci yang digunakan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama algoritma simetris, di mana kunci yang digunakan untuk proses enskripsi dan deskripsi adalah kunci yang sama. 2. Algoritma asimetris, di mana kunci yang digunakan untuk proses enskripsi dan deskripsi menggunakan kunci yang berbeda. Sedangkan berdasarkan besar data yang diolah dalam satu proses, maka algoritma kriptografi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Algoritma blok cipher, informasi data yang hendak dikirim dalam bentuk blok-blok besar, misal 64 bit, di mana blok-blok ini dioperasikan dengan fungsi enskripsi yang sama yang akan menghasilkan informasi rahasia dalam blok-blok yang berukuran sama. Algoritma stream cipher, informasi atau data yang hendak dikirim dioperasikan dalam bentuk blok-blok yang lebih kecil, byte atau bit, biasanya satu karakter persatuan waktu proses menggunakan transformasi enskripsi yang berubah setiap waktu. Kriptografi. 1. Dasar kriptografi. A. Teori kriptografi. Kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga agar data atau pesan tetap aman saat dikirimkan dari pengiriman ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Menurut Bruce Skinner dalam bukunya Applied Cryptography, kriptografi adalah ilmu pengetahuan dan seni menjaga message agar tetap aman, secure. Konsep kriptografi sendiri telah lama digunakan oleh manusia, misalnya pada peradaban Mesir dan Romawi, walau masih sangat sederhana. Prinsip-prinsip yang mendasari kriptografi yakni confidentiality, kerahasiaan, atau yaitu layanan agar isi pesan yang dikirimkan tetap rahasia dan tidak diketahui oleh pihak lain, kecuali pihak pengirim, pihak penerima, atau pihak-pihak memiliki izin. Yang kedua, data integrity, keutuhan data, yaitu layanan yang mampu mengenali atau mendeteksi adanya manipulasi, penghapusan, pengubahan, atau penambahan data yang tidak sah oleh pihak lain. Ketiga, authentication, keautentikan, yaitu layanan yang berhubungan dengan identifikasi. Yang keempat, non-repudiation, anti penyangkalan, yaitu layanan yang dapat mencegah atau suatu pihak untuk menyangkal aksi yang dilakukan sebelumnya, menyangkal bahwa pesan tersebut berasal darinya. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam bidang kriptografi. Pertama, plain text. M adalah pesan yang hendak dikirimkan berisi data asli. Yang kedua, ciphertext. C adalah pesan terenkrip tersandi yang merupakan hasil enskripsi. Yang ketiga, enskripsi. Fungsi E adalah proses pengubahan plain text menjadi ciphertext. Deskripsi. Fungsi D adalah kebalikan dari enskripsi, yakni mengubah ciphertext menjadi plain text sehingga berubah data awal atau asli. 5. Kunci adalah suatu bilangan yang dirahasiakan yang digunakan dalam proses enskripsi dan deskripsi. P. Algoritma simetris dan asimetris. Algoritma simetris. Algoritma simetris, symmetry algorithm, adalah suatu
algoritma di mana kunci enskripsi yang digunakan sama dengan kunci deskripsi, sehingga algoritma ini disebutkan juga sebagai single key algorithm. Algoritma asimetris. Algoritma asimetris asymmetric algorithm adalah suatu algoritma di mana kunci enskripsi yang digunakan tidak sama dengan kunci deskripsi. Pada algoritma ini menggunakan dua kunci, yakni kunci public key, dan kunci privat key. Kunci publik disebarkan secara umum, sedangkan kunci privat disimpan secara rahasia oleh si pengguna. Walau kunci publik telah diketahui, namun akan sangat sukar mengetahui kunci privat yang digunakan. Block chipper dan stream chipper. Jika kita melihat berdasarkan ukuran serta format data yang akan diproses, maka algoritma kriptografi dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu block chipper. Algoritma kriptografi ini bekerja pada suatu data yang berbentuk blok atau kelompok data dengan panjang data tertentu dalam beberapa byte. Jadi, dalam sekali proses enkripsi atau deskripsi data yang masuk mempunyai ukuran yang sama. Stream chipper, algoritma yang dalam operasinya bekerja dalam suatu pesan berupa bit tunggal atau terkadang dalam bit suatu byte. Jadi, format data berupa aliran dari bit untuk kemudian mengalami proses enkripsi dan deskripsi. Yang kedua, mode operasi dalam block chipper. Electronic Codebook (ECB). Pada mode operasi ECB, sebuah blok input plain text dipetakan secara statis ke sebuah blok output ciphertext, sehingga tiap plain text yang sama akan menghasilkan ciphertext yang selalu sama pula. Sifat-sifat dari mode operasi ECB adalah: yang pertama, sederhana dan efisien. 2. Memungkinkan implementasi paralel. 3. Tidak menyembunyikan data, tidak menyembunyikan pola plain text. Yang terakhir, dimungkinkan terjadi adanya active attack. B. Chipper blockchaining (CBC). Pada mode operasi ini, hasil enskripsi dari blok sebelumnya mempengaruhi hasil enskripsi selanjutnya, atau enskripsi sebelumnya menjadi feedback atau enskripsi blok pada saat itu. Jadi, tiap blok ciphertext bergantung bukan hanya pada blok plain text-nya, tapi bergantung pula pada blok-blok plain text sebelumnya, sehingga untuk plain text yang sama belum tentu menghasilkan ciphertext yang sama pula. Sifat-sifat dari mode operasi CBC. Pertama, lebih aman dari active attack dibandingkan mode operasi ABC. Yang kedua, error pada satu ciphertext dapat berakibat parah. Yang ketiga, menutupi pola plain text. Yang keempat, implementasi paralel belum diketahui. Itu tadi pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.